Hai halo semuanya, masih bersama Momen Cerita. Kali ini Momen Cerita nyoba ceritain anime terkenal dan terbaik, yaitu Tensei Taraslime Data Game atau yang sering kalian kenal dengan sebutan Tensura, di mana tokoh utamanya yaitu Rimuru. Ini nih orangnya. Nah, bagi yang kenal Rimuru, sebenarnya dia itu aslinya cowok lo guys. Dulu dia bernama Mikami Satoru, bujang lapok berumur 37 tahun dan masih perjaka serta belum pernah pacaran, dan mendadak meninggal di awal episode pertama karena harapan-harapan yang gak sengaja dia buat pas sakaratul maut. Mendadak dia reinkarnasi ke isekai dan menjadi seonggok slime. Tapi dia ini slime bukan sembarang slime loh, dia bisa menyerap apa aja dan menyimpan segala sesuatu di perutnya. Selain itu, seiring berita dia menguasai skill-skill Joss setelah melawan makhluk ganas di dalam goa. Abis dari sana dimulailah petualangan kocak buat mempelajari dunia barunya itu dan dialah Rimuru. Nah, udah penasaran sama cerita selengkapnya? Yuk kita rangkum anime Tensura mulai season 1-nya. Mikami Satoru adalah mas-mas 37 tahun yang belum nikah dan masih perjaka. Doi belum pernah ngerasain yang namanya pacaran, dan pas lagi keluyuran di kota dia ketemu juniornya dari tempat kerja bernama Tomura. Si Tomura sengaja ngajakin Satoru karena mau pamer cewek barunya yaitu Sawatari Miho. Mereka pun mau makan di angkringan terdekat. Mendadak mas-mas random mencoba menikam Tomura dan dengan sigap Satoru menyelamatkan juniornya itu, tapi malah dia yang tertikam. Sejumlah ngenes itu nyungsep dan bersimbah darah, fix dia tuh bakalan mati. Pas sekarat dia mengeluh sakit dan kepanasan, dan mendadak ada suara gaib yang nyatat skill tahan panas dan sakit. Satoru juga ngeri melihat darah dan sujud. Suara gaib nyatet juga soal nggak punya darah. Di sisa-sisa kesadarannya Satoru mengeluh dingin, dan si suara gaib nyatet skill tahan dingin. Sebelum mokat dia ngasih permintaan terakhirnya ke Tomura, dia ingin harddisk komputernya dihancurkan karena isinya semua. Habis itu Satoru pun langsung mampus. Satoru juga sebel karena jadi cowok ngenes selama hidup. Kalau dia reinkarnasi dia bakal lebih agresif sama cewek, dan si suara gaib nyatet skill predator terus. Pas udah mau abis nyawanya Satoru bilang konon kalau cowok masih perjaka sampai 30 tahun dia bakal jadi penyihir. Nah, dia kan hampir 40 tahun ya, berarti harusnya jadi petapa. Si suara gaibnya soal pertapa agung dan kelar mokat itu jomblo ngenes. Ceritanya pun tamat. Enggak lah ya, mendadak Satoru ngambang di dunia yang sangat asing. Dia juga nggak bisa ngerasain bagian-bagian tubuhnya. Pas dia mikir ternyata dia udah reinkarnasi jadi slime. Pas udah jadi slime dia nggak butuh makan dan tidur, tapi dia makan rumput-rumput bukan karena lapar tapi karena gabut aja. Dia juga nggak bisa melihat area sekitar, cuma bisa samar-samar mendeteksi. Mendadak suara gaib kedengeran dan itu adalah hasil dari skill pertapa yang dimiliki Satoru. Suara itu bilang Satoru udah punya banyak skill pas reinkarnasi jadi slime. Salah satunya adalah predator. Satoru bisanya blok apa aja dan menyimpannya di perut dan memprosesnya menjadi apa aja. Satoru pun langsung ngepot sana sini dan makan apa aja yang bisa ia temui. Terakhir dia nyaplok kristal sihir yang super berharga. Dianya makan banyak kristal sihir dan mantul ke sana sini sampai akhirnya nyungsep di goa. Di sana samar-samar dia melihat sosok naga yang super nyeri. Naga mengajari Satoru skill mata batin dan pasti kuasai. Mendadak Satoru bisa melihat apa aja dengan jelas. Dia pun kenalan sama si naga. Ternyata naga itu adalah naga topan bernama Ferudora. Dia disegel sama pahlawan ratusan tahun lalu karena nggak sengaja menghancurkan kota. Pas lihat slime punya kecerdasan Ferudora super kaget. Satoru pun curhat kalau dia reinkarnasi jadi slime padahal dulunya manusia. Ferudora kemudian bilang kalau ada juga orang-orang dari dunia lain yang datang ke sana enggak pakai cara reinkarnasi. Biasanya ada para penyihir yang melakukan ritual gendeng buat memanggil orang dari, tapi orang yang dipanggil itu bakal patuh terus sama si pemanggil. Abis itu Satoru dan Ferudora pun sepakat buat jadi teman segel yang menahan Ferudora, membuatnya cuma bisa bertahan 100 tahun lagi. Berbagai kristal dan tanaman di sekitar sana menyerap sihirnya terus-menerus. Satoru pun mencoba mencaplok segel di tubuh Ferudora tetapi nggak bisa. Dibutuhkan analisis mendalam dari luar dan dalam buat bisa menghancurkannya. Abis itu Satoru punya ide gendang, dia bakal makan Ferudora beserta segelnya. Dengan usulan itu Ferudora ngakak dan habis itu Ferudo ngajakin mereka buat saling memberi nama. Satoru ngasih nama belakang buat naga itu yaitu Tempest, dan si naga Happy kemudian ngasih nama Satoru yaitu Rimuru Tempers. Fix habis ini Mimin nyebutin slime koplak itu dengan nama Rimuru. Pas udah deal Rimuru segera nyaplok Ferudora Temes beserta segelnya dan sekali hap. Selain itu sukses melahap si naga. Beberapa hari kemudian di wilayah kerajaan Blumat yang dekat dengan hutan keramat Jura, Baron Veira lagi ngobrol serius sama ketua guild yaitu Fullset. Mereka membahas mengenai hilangnya Ferudora dari segel. Kabar itu bikin geger karena banyak monster jadi liar di hutan keramat Jura.
Fuse pun berjanji bakal mengatasi masalah itu. Di sisi lain Rimuru masih mental mentul di kawasan goa dan udah berhari-hari dia belum juga keluar dari goa, malahan dia mendapat banyak skill baru dan ada ular sangar sekali jebret Rimuru bisa ngalahin. Dia nyaplok langsung si ular itu dan punya skill dari si ular, habis itu dia ketemu monster lagi dan Rimuru bisa henshin jadi kayak ular tadi, sekali sembur monster lawannya mati dan dia pun menghadapi banyak monster, bahkan ada monster laba-laba yang udah dia kalahkan. Di sana dia ditemui sama kepala suku dan ternyata para goblin bisa mendeteksi aura super magos dari Rimuru. Pas Rimuru mencoba melihat dari perspektif goblin, tubuhnya emang mengeluarkan aura yang super dahsyat. Si kepala desa menceritakan sejak dewa mereka hilang para monster jadi menyerang Rimuru. Paham dewa yang dimaksud adalah Ferodora. Para monster serigala membantai desa goblin tanpa ampun dan akhirnya Rimuru diminta buat melindungi mereka. Melawan kawanan serigala bengis, malamnya para serigala menyerbu. Dan serigala melesat ke arah desa. Belum juga sampai desa beberapa serigala mati karena Rimuru memasang benang laba-laba super kuatnya sebagai jebakan. Abis itu Rimuru menjerat si serigala pemimpin, sekali jebret serigala itu pun mati. Rimuru mencaplok serigala dan menguasai skillnya, dia henshin menjadi serigala dan meminta para serigala lain untuk menyerah. Mereka semua malah sujud dan siap menjalani Rimuru. Perdamaian pun terjadi dan besoknya Rimuru meminta para serigala dan goblin saling berpasang-pasangan, mereka harus berteman dan akrab, dan saat itu Rimuru baru nge kalau para goblin dan serigala nggak punya nama. Dia pun berinisiatif ngasih mereka semua nama. Si Fatwa, kepala suku, dikasih nama Rigur, sedangkan anaknya dikasih nama Rigur. Habis itu ada Gopta Goki dan terus-terusan ngasih nama. Akhirnya tiba giliran ngasih nama serigala, dia memberi nama serigala di depannya Rangga. Habis itu Rimuru langsung letoi, ternyata memberi nama membutuhkan energi sihir sangat banyak. Dan dia pun gak bisa ngapa-ngapain selama 3 hari. Pasti ya udah pulih. Dia sok melihat Regurt yang udah jadi mas-mas berbadan atletis, ternyata bagi monster dikasih nama artinya adalah evolusi. Para goblin pun menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Rangga juga menjadi serigala raksasa bertanduk. Abis itu Rimuru memimpin warga buat membangun peradaban. Sementara yang lain bebas keluyuran di hutan. Pas lagi antri ada sekumpulan mas-mas gak penting membeli Gopta. Rimuru meminta Gopta tutup mata dan telinga dan si Slime koplak maju menghadapi sekumpulan mas-mas kampret itu. Rimuru pun berubah menjadi serigala gede yang juga udah berevolusi. Mendadak dia diserang dengan energi sihir yang super magos, tapi serangan mereka cuma mental dan gak kerasa gitu deh. Rimuru pun mengaung dan para mas-mas langsung jatuh mental ke arah hutan karena ribut-ribut para petugas nongol dan mengapung Rimuru dan Gopta dibawa ke tahanan. Gopta malah turu sementara Rimuru ngobrol sama petugas bernama Kaido. Karena Rimuru itu Slime, dia bisa aja nyelonong pergi lewat sela-sela jeruji besi, namun karena dia anak baik dia mau tetap di dalam sel. Dan mendadak teman-teman Kaido pun nongol, dia ngasih tahu kalau ada Armosaurus menyerang di tambang dan rekan-rekan mereka terluka parah. Rimuru pun menciptakan air penyembuh di sebuah tong dan menawari Kaido gak pakai. Pertama Kaido membawa tong itu buat nyembuhin teman-temannya dan beberapa saat kemudian Kaido balik dan berterima kasih karena obat dari Rimuru manjur. Habis itu dia pun dikeluarin sementara Gopta masih ngorok. Rimuru pun diantar keliling kota dan dia itu pengen ketemu sama seorang pandai besi paling magos, karenanya dia dibawa ke bengkel Pak Kaijin. Kaido pun ngasih tahu kalau Rimuru adalah Slime yang dia ceritakan itu. Setelahnya Rimuru pengen minta sesuatu tapi Kaijin ternyata lagi sibuk, dia harus membuat 20 pedang dalam seminggu dan harusnya itu nggak mungkin. Tetapi Menteri Vesta mengancamnya waktu pembuatan tinggal 5 hari lagi, tapi Kaijin baru bikin 1 dan apesnya dia kekurangan bahan. Rimuru pun ngeluarin kristal magis dari goa yang dia caplok dulu. Kaijin langsung happy dan bisa nyiptain pedang magos dari kristal itu. Sebagai gantinya Rimuru pengen kayak Jin pergi ke desanya dan mengajari para goblin cara membuat sandang dan papan. Kayak Jin pun langsung sepakat. Tapi dia tetap kekurangan waktu buat bikin pedang. Habis itu Rimuru izin mencaplok pedang yang udah jadi dan setelah menganalisis Rimuru segera mengeluarkan 20 pedang berkualitas tinggi yang dibikin dari kristal sihir. Kaijin pun langsung bersujud syukur. Rimuru pun diajak ke tempat hiburan malam sebagai bentuk terima kasih dan di sana Rimuru dipeluk-peluk sama cewek-cewek elf super cakep dan punya gunung kembar yang super asoy.
Pas mereka lagi happy-happy mendadak Menteri Vespa santai-santai padahal lagi ada deadline pesta bilang baru aja ngirimin 20 pedang pesanan pesta dan habis itu Vesta malah ngungkit-ngungkit kok bisa ada Slime di sana. Dia pun mengambil Fanta Orange dan nyiram Rimuru meski sebel. Rimuru mencoba menahan diri karena nggak mau bikin kayu Jin. Dan tempat itu kena masalah Kai Jin bangkit dan gebukin Vespa sampai ambiar, hasilnya mereka semua pun dijeblosin ke penjara dan di sana Gota masih aja ngorok. Wih. Kai Jun bilang kalau dulu dia adalah komandan pasukan yang mengabdi ke Raja Gazel. Duargo Vesta adalah wakilnya dan mereka selalu berselisih sampai akhirnya penelitian pesta tentang prajurit sihir gagal total dan jadi bencana. Pesta malah melimpahkan kesalahannya ke Kai Jin. Akhirnya Kai Jin dikeluarin dari tentara dan Kai Jin bilang meski Vesta nyebelin sebenarnya dia juga sangat mengabdi kepada Raja. Besoknya mereka semua dibawa ke ruang pengadilan. Raja Gasal datang dan akan menjadi hakim. Pengacara Vesta mulai ngomong kalau Vesta digebukin rame-rame pas lagi santai di kafe. Karenanya dia menuntut agar Kai Jin dan gengsnya dihukum kerja paksa selama 30 tahun. Raja Gasal bertanya apakah Kai Jin mau menjadi prajuritnya lagi apa enggak. Kayak Jin minta maaf karena dia nggak bisa, dia udah punya master baru yaitu Rimuru. Dan akhirnya Raja Gasal pun menghukum Izin dan gengnya dengan cara diasingkan. Udah Rimuru dan geng Kai Jin gak pakai celaka sama sekali. Mereka pun meninggalkan dua argon dan melakukan perjalanan ke desa Goblin. Sementara itu Raja menemui Vesta. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi dan Raja juga nunjukin ramuan pengobatan Magjos yang dikasih sama Rimuru. Gara-gara Vesta mereka jadi nggak bisa mendapatkan ramuan itu. Lebih banyak lagi Raja pun menghukum Vesta. Dan setelahnya Raja meminta anak buahnya menghajar pengacara Pesta sekaligus mengawasi gerak-gerik Rimuru. Keramat jura nama cewek itu adalah Shizu. Eren pun langsung setuju kalau Shizu mau gabung. Sementara itu Rimuru lagi nyantui sama Rangga di pinggir kali dan Rimuru henshin menjadi serigala bertanduk kemudian melancarkan serangan petir hitam ke kali. Ternyata jurus itu beneran Magjos dan bikin geger. Dia pun gak bakal pakai jurus itu sembarangan. Di sisi lain desa Goblin udah makin makmur dan Kai Jin membantu ngajarin bikin peralatan dari besi. Rekan-rekannya berbagi tugas untuk bikin kain. Sementara itu banyak goblin dari desa tetangga yang juga gabung ke sana. Rimuru sempat tepar 3 hari lagi karena memberi nama ratusan goblin sekaligus. Suatu siang Rimuru dikasih tahu kalau ada beberapa manusia yang kocar-kacir diserang monster semut di kawasan hutan. Rimuru pun langsung pergi memeriksa dan di kawasan hutan Kavaro dan gengnya terancam sekumpulan semut Jumboshi. Susu beraksi dan melancarkan tebasan-tebasan dahsyat serangan. Apesnya nih ada satu semut yang masih sehat dan melancarkan serangnya. Untungnya Rimuru nongol dan melancarkan serangan petir hitam. Saat itulah topeng Shizu terlepas dan Rimuru jok pas melihat Shizu adalah cewek Jepang. Mereka semua pun kenalan. Kemudian Rimuru ngajakin rombongan itu pergi ke desa mereka dikasih makanan enak banget dan Kavaro pun menceritakan misi mereka. Rimuru bilang dia lagi membangun desa dan apakah itu bakal jadi masalah buat serikat atau enggak. Kak Faru bilang harusnya sih oke-oke aja tapi nggak tahu juga ya gimana kerajaan Blue Moon menanggapinya. Sorenya si Zul lagi ngelamun di atas bukit Rimbo. Rimuru nyamperin dia dan ngajakin ngobrol. Akhirnya mereka pun jadi akrab dan Shizu dikasih tahu kalau Rimuru adalah orang Jepang yang mati dan reinkarnasi di sana. Setelahnya Shizu bilang kalau dia justru dipanggil ke sana dulu. Dia hidup di zaman Perang Dunia Jepang dibombardi dari udara dan Shizu terbawa ke dunia itu dengan skillnya. Rimuru menunjukkan peradaban modern Jepang ke Shizu. Melihatnya Shizu pun terharu karena sejak perang berakhir semuanya menjadi damai. Setelahnya Shizu pun mengingat masa lalunya saat berlarian di tengah kota yang terbakar. Mendadak dia diselimuti tornado api. Tubuhnya pun terlempar ke dunia baru dan di sana dia bertemu dengan penyihir yang merasa kecewa dengan panggilannya. Tapi karena Shizu bereaksi terhadap api, penyihir itu memanggil Ifrit dan menyerahkan Shizu kepadanya. Sejak dirasuki Ifrit, Shizu hanya menjadi alat bagi penyihir yang memanggilnya. Sewaktu-waktu dia bisa lepas kendali dan menghancurkan banyak hal. Shizu bangun dari mimpi buruk akan masa lalunya dan abis itu dia nyantai di pinggiran desa Goblin. Rangga dan Rimuru nyamperin dia dan menawari Shizu buat tinggal di sana. Namun Shizu punya misi lain yaitu mencari orang yang memanggilnya ke sana. Siangnya rombongan dari Blue Moon izin pamit dan saat itulah Shizu mulai lepas kendali. Tubuhnya menyemburkan api yang sangat ganas dan saat itulah Kavaru dan yang lainnya menyadari sesuatu. Shizu ternyata adalah Shisui Izawa, sang pahlawan legendaris dari masa lalu. Dalam sekejap Shizu berubah menjadi Ifrit. Dan desa langsung kacau balau dengan amukan Ifrit. Terlebih Ifrit memanggil beberapa naga api dan menghancurkan desa.
Rimuru pun meminta Rigur segera mengevakuasi warga dan setelahnya dia dan para petualang bertarung menghadapi para naga. Rimuru pun berencana melancarkan semburan air full power, tetapi dari peringatkan serangan itu bisa bikin area seketika hancur. Akhirnya dia pun gak jadi pakai jurus itu dan selama pertarungan Rimuru sadar kalau sihir es dari Eren mampu melukai naga. Karenanya Rimuru pun meminta Eren menyerangnya dengan sihir es. Pasti serang. Rimuru langsung mencaplok es dan menganalisanya. Pas udah kelar Rimuru segera melancarkan serangan kristal es ke seluruh naga dan meski begitu pertarungan belumlah kelar, Kak Faruk dan gengnya terluka karena ledakan keras dan Rimuru meminta Rangga membawa mereka semua untuk menjauh. Abis itu Rimuru pun berhadapan dengan Ifrit dan secara mengejutkan Ifrit berubah. Banyak mereka mengitari dirimu dan melakukan ritual. Lingkaran sihir pun tercipta dan Rimuru diterjang tornado api yang sangat panas. Rimuru mulai panik tapi dia baru sadar sesuatu kalau dia ternyata kebal terhadap panas. Pas tornado api kelar dia masih fine-fine aja sih dan kini giliran Rimuru yang beraksi dengan skill Spider-Man. Dia menjerat Ifrit menggunakan jaring-jaring yang super kuat. Setelahnya dia mencaplok Ifrit dengan sekali hap dan Shizo pun terkulai lemas di tanah sementara Ifli terjebak di dimensi perut Rimuru. Di sana dia bertemu dengan Verodora yang siap untuk mengajarnya. Usai pertarungan Rimuru pun menemui Shizu yang baru tersadar di ruangannya dan setelah dikuasai Itisu menjadi antek dari penyihir yang dijuluki Raja Iblis bernama Leon Cromwell. Sampai akhirnya ketika terjadi peperangan Shizu bertemu dengan seorang pahlawan bertopeng. Setelah bertarung Shizu malah menjadi murid pahlawan itu dan dia pun diajari banyak hal dan untuk membendung kekuatan Ifrit pahlawan itu memberinya topeng. Rimuru pun mengira pahlawan itu mungkin yang menyegel Verodora. Setelah mengajari banyak hal pahlawan itu meninggalkan Shizu dan sejak saat itu Shizu pun bertualang sendirian. Kekuatan Ifrit membuatnya menjadi awet muda sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pengajar di sekolah di kerajaan Ingrasia. Yang diajar adalah anak-anak yang dipanggil dari dunia lain bertahun-tahun. Kemudian Shizu pun mencari Leon Cromwell untuk membuat pelajaran sampai dia bertemu dengan Kafaru dan yang lainnya. Meski mereka ceroboh tapi bersama mereka itu sangat seru. Pun terharu mendengar cerita Shizu dan setelahnya Shizu minta tolong kepada Rimuru. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Tetapi dia juga tidak mau dikubur di dunia itu, karenanya dia pun meminta Rimuru untuk menelannya dan membiarkannya bersemayam di perut. Rimuru mendengar permintaan tulus itu. Rimuru pun menyetujuinya. Saat Shizu akhirnya meninggal Rimuru segera menelannya dan Rimuru pun mengingat semua kenangan yang dimiliki oleh Shizu. Tak lama kemudian Kafaruden yang lainnya masuk ke sana dan mereka terkejut melihat Rimuru yang berubah menjadi anak kecil yang mirip dengan Shizu. Rimuru segera menjelaskan semua yang terjadi. Habis itu Kak Farudin yang lainnya pun langsung memeluk Rimuru yang memiliki wajah seperti Shizu. Mereka berterima kasih kepada Shizu karena sudah menemani perjalanan mereka setelahnya. Karena Rimuru tahu perlengkapan para petualang sudah bobrok, mereka diberi perlengkapan canggih hasil karya Kaijin dan gengnya. Para petualang sok melihat sang penempal legenda ada di desa itu. Mereka semua pun happy menerima perlengkapan dan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Gil. Di sisi lain sesosok orcs amburuk di padang gersang pria bernama Gerumudo muncul dan menawarinya nama serta makanan. Orcs itu pun mau menerimanya dan diberi nama Gerudo. Sambil makan daging segar Garuda diberitahu bahwa dia akan menjadi orcs disaster dan menguasai hutan keramat Jura. Beberapa waktu kemudian desa pun makin maju. Sementara itu Rimuru juga lebih sering pakai wujud manusianya. Dia menggunakan topeng milik Shizu untuk menutupi aura dahsyatnya. Dengan begitu dia bisa menyelinap di antara manusia dan karena dia jadi manusia dia langsung pengen ikutan makan malam bareng para penduduk desa. Mendadaknya dikabari kalau orangnya dan beberapa goblin diserang. Rimuru pun segera pergi dan membantu rekan-rekannya. Ternyata mereka disergap 5 ogre yang lagi keluyuran di hutan. Gak kayak ogre di film-film, ogre di dunia itu lebih normal dan kayak manusia. Ternyata mereka salah paham dan mengira Rimuru adalah dalang dibalik penyerangan desa ogre. Gak sempat jelasin apa-apa. Rimuru diserang dari sana-sini namun dengan kehebatannya dia bisa mengalahkan para musuh. Oke Pak Tua melesat dan menebas lengan Rimuru namun Rimuru santuy aja, dia numbuhin lagi lengannya. Abis itu Rimuru pun membuka topengnya dan dia pun pamer kekuatan dahsyatnya dan bikin para ogre melongo berambut merah. Yakin kalau Rimuru adalah yang menyerang desanya, apalagi si penyerang juga pakai topeng. Namun putri ogre menenangkan si rambut merah. Dia bilang kalau yang menyerang desa memang Rimuru. Dia pasti mungkin pakai cara licik untuk menyerang Rimuru, bisa membantai desa sekali jebret. Setelahnya Rimuru pun menunjukkan sosok aslinya yaitu Slime dan para ogre langsung minta maaf karena udah salah sangka. Habis itu Rimuru pun ngajakin para ogre buat pergi ke desa dan ikutan makan malam.
Pas makan malam Rimuru happy banget karena bisa merasakan lagi nikmatnya makanan. Setelah itu si Ogera rambut merah curhat kalau desanya dibantai pasukan Orbs. Hal itu sangat aneh karena Orc adalah makhluk barbar yang sangat lemah, namun menurut si Ogre para Orbs tampak terkomando dan menggunakan baju Zira Kaijin. Makin heran kok bisa para Orc mendapatkan baju Zira, dari semua Ogre hanya bersisa si rambut merah dan 5 rekannya yang lain. Rimuru pun menawari mereka untuk bergabung di desanya karena bagaimanapun para Orcs pasti bakal menyerang ke sana juga, karenanya makin banyak yang bergabung mereka bakal makin kuat. Besoknya para Ogre menghadap ke Rimuru dan mereka udah setuju bergabung dengan desa itu. Habis itu Rimuru ngasih mereka semua nama satu persatu, dia pun langsung pingsan pas sadar para Ogre udah berevolusi menjadi Kijin yang lebih layak kayak manusia. Serabut merah diberi nama Benimaru dan 5 lainnya adalah Sionsi, Bodi Semlohai Sunah si putri cakep, Hakuro si pak tua, si babang tampan, dan Kurobe si om-om berkarisma. Sementara itu di tengah hutan di kawasan danau Shisu para Lizardman sedang ketar-ketir. Mereka mendeteksi 200.000 Orc sedang bergerak ke arah mereka. Kepala suku menduga pasti ada Orc Lord yang sudah bangkit dan mengkomando semua outsider. Abis itu dia pun memanggil putrinya yang udah punya nama yaitu Gabiro. Cewek kadal itu mengklaim udah diberi nama sama Grumodo. Setelahnya dia pun bertugas pergi ke desa Goblin buat nyari bantuan berhari-hari. Kemudian Gabiru udah berhasil meminta beberapa desa Goblin buat bersatu di bawah kekuasaannya. Kini dia dan pasukannya menuju desa yang dibuat oleh Rimuru. Pas sampai di sana mereka langsung disambut Rimuru dan gengnya. Gabiru dengan pede meminta semua warga di sana tunduk di bawah kekuasaannya untuk melawan para Arch. Rimuru dan gengnya jelas-jelas ogah, dan abis itu Gabiru malah makin songong dan mengolok-olok Rimuru. Rangga nongol dan menghadapi Gabiru. Semua Lizardman kecuali Gabiru langsung melempem ke biru. Nggak menyangka serigala bengis mau dijadikan anak buah Slime kayak Rimuru. Setelahnya Gabiru pengen ngajak ke Rangga gelut. Rangra si oke-oke aja, tapi dia malah nyomot Gopta dan meminta dia untuk melawan Gabiru. Melihat Goblin kerempeng yang diminta melawannya, Gabiru malah ngakak. Gak taunya pas pertarungan dimulai, Gopta langsung bikin Gabiru pingsan dengan sekali jebret. Rimuru bilang bakal membantu melawan Orbs tapi nggak mau jadi bawahan mereka. Para Lizardman pun langsung pada mudik dan habis itu Rimuru mengadakan meeting. Sowei udah mengintai ada 200.000 Orcs yang bergerak. Benimaru juga bilang pasti ada Orc Lord yang mengomanda mereka. Mendadak terlihat sang roh hutan yang udah lama nggak muncul nyamperin ruang meeting terlihat bernama Training. Ini memberi salam kepada Rimuru dan mengajukan permintaan. Dia pingin Rimuru mengalahkan Orc Lord, menjelaskan bahwa memang benar Orc sudah datang dengan kekuatannya. Dia mempengaruhi seluruh Orc agar terus merasa lapar, karena itu mereka terus maju dan memakan siapa saja yang sudah dikalahkan. Dengan memakannya mereka bisa mendapatkan kekuatan dari yang sudah dimakan, mirip kayak skill predator nyeri Rimuru. Karena itu para Orc bakal terus mencari makanan yang kuat dan di desa Rimuru adalah target paling maknyus. Akhirnya Rimuru pun mengirim Sowei pergi ke kawasan Lizardman dan menawarkan aliansi. Sui pun langsung cabut dan di kawasan Lizardman kepala suku lagi stres karena pasukan Orc sudah mulai dekat. Saat itulah Sui datang ke sana dan dia pun menawarkan aliansi kepada para kadal. Awalnya kepala suku meragukan penawaran itu, tapi pas tahu kalau Sowei adalah Kijin yang berevolusi dari Ogre, setelah diberi nama kepala suku langsung takjub dan memuji majikan Sowei. Dia pun setuju melakukan aliansi dan Sowei langsung mudik dan beberapa waktu kemudian dan para Orc sudah sampai di kawasan Lizardman. Banyak Lizardman yang bingung kok mereka nggak disuruh maju gelut ya. Tapi mereka sih milih nurut-nurut aja. Gabiru datang menemui kepala suku dan protes mereka harusnya menyerang langsung karena kepala suku nggak mau. Akhirnya Gabiru melancarkan pemberontakan. Kepala suku akhirnya ditahan sementara Gabiru maju memimpin pasukan melawan Orbs. Tapi pas tahu kekuatan para Orbs dan melihat kalau ternyata para Orbs memakan sejenisnya sendiri untuk menjadi kuat, Gabiru pun langsung melempar. Rombongan Rimuru bergegas berangkat menuju kawasan pertarungan. Di perjalanan mereka diberitahu Sowei kalau dia melihat Lizardman terkepung. Para Orc Rimuru pun sampai di lokasi. Sowei udah membantai semua Orbs. Mereka pun segera mendekati Lizardman. Ternyata dia adalah adiknya Biru yang ikut ditangkap bareng kepala suku. Dia bisa bebas karena bantuan bapaknya dan dia pun ngasih tahu keadaannya. Rimuru mengakui Lizardman itu sebagai perwakilan kepala suku dan melanjutkan aliansi. Abis itu Sowei dan Lizardman itu pun melesat dengan langkah bayangan menuju kepala suku yang lainnya maju ke medan perang dan di garis depan hingga Gabiru dan gengnya mulai terkepung. Saat itulah Orc Super Jumbo dengan kekuatan mengerikan nongol. Gabiru mengira itu adalah Orc Lord, nggak taunya cuma jenderalnya aja. Gabiru pun menantangnya.
Gelut 1 lawan 1 keduanya bertarung dan dari awal udah kelihatan jelas kalau gak biru gak berkutik dia nyungsep terus ke sana kesini sampai akhirnya Gokta datang dan menyelamatkannya. Rangga pun tiba dan siap gelut sementara di sisi lain Benimaru dan para Kijin melancarkan serangan berskala besar yang membuat seluruh orcs kocar-kacir mereka udah nggak bisa dikalahkan lagi kembali ke Rangga dia mengaum super keras dan mendadak angin tornado bermunculan dari mana-mana geledek menyambar dengan sangat dahsyat dan dengan sekali jebret Jenderal Orb dan langsung. Amburadul sosok Rangga pun makin gede dan tanduknya jadi 2, di tempat lain udah nyelamatin kepala suku dan Orc Jumbo menghadang mereka namun dengan jaring Spider-Man miliknya Soei mencincang orc itu sedangkan Gerumudo yang memprovokasi perang itu pun ngambek dia membanting bola kristalnya kemudian cabut ke tempat tuannya yang merupakan salah satu Raja Iblis. Di peperangan Rimuru akhirnya melihat sosok Orc Lord dia pun tancap gas untuk menghadapinya Gerumudo muncul di tengah-tengah pertarungan dia mengamuk ke Rimuru karena rencananya berantakan padahal dia udah kesana kesini memberi nama biar mereka bisa jadi santapan Geruda di Orc Lord tujuannya adalah menciptakan Orde Tester dan memunculkan Raja Iblis yang baru. Gerumudo kemudian menyerang Gabiru tapi anak buahnya menahan serangan itu sampai tepar. Abis itu Gerumu mengerahkan seluruh tenaganya dan menyerang penuh dengan santui Rimuru menepi serangan itu dan dia ngasih air penyembuh ke Gabiru biar bisa ngobatin anak buahnya abis itu dia pun gebukin Gerumudo sampai babak belur karena takut Gairumudo minta bantuan Gerudo nggak taunya Gerudo malah membantai Gerumudo karena sebal. Setelahnya dia pun memakan Gerumudo dan seketika itu juga Gerudo berubah menjadi Raja Iblis Orcs Disaster rombongan Kijin maju ngeroyok Orb Super Jumbo itu dan sekesa memenggal kepala Geruda apesnya kepala Geruda bisa nyambung lagi dan kini giliran Rimuru yang turun tangan dia menyerahkan tubuhnya sepenuhnya ke skill betapa agung habis itu pertarungan. Dahsyat antara Rimuru melawan Garuda pun terjadi, keduanya pun saling unjuk skill level dewa dan terakhir Garuda mencengkram. Tubuh Rimuru saat itu juga Rimuru menggunakan skill Ifrit untuk membakar Gerudo apesnya Garuda tahan api lalu sama petapa agung dia udah tahu cara melawan Gerudo dan seketika itu juga dia berubah jadi Slime dan berusaha nyaplok Garuda keduanya saling bergelut buat caplok-caplokan tapi urusan mencaplok Rimuru udah jadi pro player. Dia pun sukses menyelimuti tubuh Gerudo dengan Slime saat itulah Rimuru melihat masa lalu Gerudo karena kekeringan Garuda meninggalkan desa demi mencari makanan di hutan keramat Jura di perjalanan dia malah ketemu Gerumudo dan dimanfaatkan beberapa saat kemudian Rimuru sukses menelan Gerudo dan langit pun menjadi cerah dan peperangan pun berakhir. Para Orc juga udah nggak dilanda pengaruh kelaparan kayak sebelumnya sehabis perang para perwakilan ras pun berkumpul mereka semua sepakat untuk membentuk aliansi hutan keramat Jura dengan Rimuru sebagai kanselirnya. Karena itu Rimuru juga mengampuni para arts dan meminta mereka jadi kuli di wilayah yang lagi dia bangun setelahnya Rimuru sibuk ngasih nama salah satu orc yang paling kuat dikasih nama Gerudo. Kepala suku Lizardman dikasih nama Abiru setelahnya Rimuru pun harus ngasih nama 1500 orb sampai dia pingsan lagi di sisi lain Gabiru diasingkan karena udah berkhianat wilayah yang dibangun Rimuru makin makjos dengan kerja sama bersama seluruh desa monster di hutan proses pembangunan makin lancar suatu siang ratusan ksatria menunggangi Pegasus datang ke sana ternyata itu adalah rombongan yang dipimpin oleh Raja Gasel Duargo, pas mendarat dia pun langsung menemui Rimuru dan ternyata dia udah mendengar gosip mengenai perkembangan pesat para monster di hutan keramat Yura dia khawatir Rimuru punya niatan jahat dan untuk membuktikannya dia pun menantang Ribu beradu pedang Rimuru langsung berubah dan dia pun menerima tantangan itu. Trainee Sangriat nongol dan menjadi wasit dan pertandingannya adalah Rimuru cukup menangkis semua serangan Gazel pas mulai baru sadar tebasan Gazel sangat bertenaga tapi dia bisa menahannya berkat latihan dari Hakuro dia sanggup menangkis semua serangan Gazel akhirnya Gazel mengaku kalah dan mendadak Hakuro datang dan menemui Gazel. Ternyata Hakuro adalah sosok yang mengajari Gazel ilmu pedang abis itu mereka semua masuk ke rumah dan ngobrol sambil makan karena tahu Rimuru nggak berniat jahat. Gazel sangat happy mengetahui aliansi hutan keramat Jura udah terbentuk dia pun menawarkan kerajaannya untuk beraliansi dan karena sama-sama menguntungkan Remoro pun menerimanya. Dia pun memberi nama wilayah yang dia pimpin adalah Federasi Juara Temper semua orang happy mendengarnya federasi itu ibu kotanya adalah kota yang lagi dibangun dan sepakat dikasih nama kota Rimuru Raja Gazel ninggalin pesta biar bekerja buat Rimuru abis itu dia pun balik ke kerajaannya dan setelahnya Gabiru adiknya dan beberapa lizard 3 biru minta biar dia bisa join jadi anak buah Rimuru terpaksa Rimuru pun menyetujuinya Rimuru ngasih nama adik Gabiru Soka abis itu para lizardman lainnya dikasih nama Tocha Saikananso dan Hokuso.
Karena gak sengaja Rimuru juga ngasih nama Gabiru pas mau manggil dia, akhirnya para kadel berevolusi menjadi punya sayap ajaibnya lagi selain Gabiru Soka, dan yang lain malah berubah jadi kayak manusia bersayap. Peradaban Federasi Juara Tempest pun makin maju. Di sisi lain, 4 Raja Iblis lagi membahas mengenai federasi itu. Mereka adalah Klaiman, Milim, Carrion, dan Frey. Milim si cewek kekanak-kanakan kepingin ngetes federasi itu. Dia pun cabut sambil minta Raja Iblis lainnya untuk nggak ganggu doi menerjang kawasan hutan keramat Jura dan ketemu sama Rimuru. Mereka pun saling kenalan. Ternyata Milin gak berniat galak, tapi geng Kijing tahu kalau Milin itu berbahaya. Mereka keroyokan menyerang Raja Iblis itu, namun meski udah dikepung dari sana-sini, Milih berhasil selamat tanpa lecet. Dia pun ganti mengajar para Kijin dan Rimuru pun segera nyembuhin para Kijin dan menghadapi Milih. Mereka sepakat kalau Rimuru bisa menyerangnya. Milim bakal minggat. Rimuru pun pakai cara cerdik, tahu kalau Milin kayak bocil. Dian pun menciptakan permen madu, pas nyerang dia masukin Superman ke mulut Milim. Walhasil cewek itu keenakan dan minta lagi. Rimuru mau-mau aja asalkan mereka nggak berantem lagi. Film sepakat dan mau berteman sama Rimuru. Para Kijing sok karena cuma Rimuru yang bisa mengubah suasana kayak begitu. Habis itu sambil nyentuh Minim nyaranin Rimuru jadi Raja Iblis juga, tapi Rimuru ogah karena kalau jadi Raja Iblis pasti sering ditantang banyak musuh. Milim bilang kalau jadi Raja Iblis dia bisa suruh sana sini, tapi Rimuru malah bilang kalau itu bakal ngebosenin Milim sok karena Rimuru tahu kalau dia bosen. Habis itu Gabiru datang dan iseng tanya siapa cewek kuntet itu. Sekali jebret Milih membuat Gabiru mental dan nyungsep ke tanah. Rimuru pun menegur Milim biar dia nggak asal mukul orang. Habis itu mereka pun datang ke alun-alun dan di sana Milih mengumumkan kalau dia dan Rimuru udah menjadi sohib. Para warga super happy karena Rimuru bisa berteman dengan salah satu Raja Iblis paling kuat itu. Fuso diminta untuk menyelidiki soal Rimuru. Akhirnya dia pun berangkat bersama 3 petualang yang pernah akrab sama Rimuru. Di sisi lain, seorang iblis bawahan Raja Iblis Carrion bernama Pubio bikin onar di kota Rimuru. Rigor bahkan ditonjok sampai bonyok dan Milim ngamuk dan mengalahkan Pubio dengan sekaligus gebok. Rimuru datang ke sana dan melihat apa yang terjadi. Abis itu Pubio dibawa ke ruangan dan ditanya apa yang dia mau. Pubio merendahkan Rimuru yang cuma slime, tapi dia nggak berani macam-macam karena Milim pun bilang dia diutus aja Iblis Carrion buat ke sana dan merekrut para penakluk Outlaw. Milim mau ngamuk karena Carrion mengingkari janjinya. Namun karena diancam gak dikasih makan malam, dia pun langsung kalem Rimuru, kemudian ngusir Pubio dan minta dia bilang ke Carrion kalau mau ketemu mending ngatur jadwal dulu. Di sisi lain, seorang prajurit bayaran dari kerajaan Falmus yaitu Yaumu juga menyelidiki hutan Jura. Rombongannya ketemu sama rombongan Fuse di hutan. Mereka dicegat monster sangar dan untungnya Gopta nongol dan membantai si monster. Abis itu mereka semua diajak ketemu sama Rimuru. Pas lihat Rimuru hanya slime yang maupun merendahkannya, dia dikeplak Sion yang marah sampai sekarat. Rimuru nyemburin air sakti biar Yaumu sehat lagi. Habis itu mereka mulai ngobrol dan ternyata Rimuru jadi pusat perhatian. Setelah ngalahin Outlaw, Fuse juga ingin memastikan kalau Rimuru gak berniat jahat. Abis itu dikasih tahu kalau aksi mengalahkan orc hanya para petinggi kerajaan yang tahu. Rimuru pun langsung ingin melancarkan rencana. Dia minta Yaumu yang prajurit bayaran berpura-pura sebagai pahlawan yang mengalahkan Outlaw, sementara Rimuru hanya slime pembantu. Dengan begitu Rimuru bakal direcokin sama urusan negara-negara tetangga. Akhirnya Yaumu pun setuju dan abis itu Yumu tinggal di sana dan dilatih pedang sampai dia super jago. Sementara itu Klaiman dikasih tahu sama anak buahnya kalau para Raja Iblis lain kayaknya udah siap-siap melakukan sesuatu sama Federasi Juara Tempest. 2 badut anak buah Klaiman yaitu Foodman dan Tier nyamperin Pubio yang lagi sebel di hutan. Ternyata Pubio pengen balas dendam sama Mielin, tapi sadar dia tuh nggak kuat tips dan Foodman nawarin Pubio buat jadi Raja Iblis karena kalau jadi Raja Iblis pasti Pubio bisa mengatasi Mielin. Meski begitu Pubio nggak tahu caranya jadi Raja Iblis dan saat itulah dikasih tahu mengenai Charybdis. Dia pun langsung tertarik. Pubio tahu kalau Charybdis adalah monster level bencana yang sekuat Raja Iblis. Kalau bisa mengalahkannya maka Pubio dapat sekuat Raja Iblis. Dia pun menerima tawaran itu. Dia dan kedua badut pun pergi ke sebuah gua di dalam sana jiwa. Charybdis tersegel, ternyata Charybdis bisa dalam makhluk arwah sehingga wujud jasadnya. Untuk bangun Pubio pun harus merelakan jasadnya dirasuki Charybdis dan berusaha menaklukkannya. Pubio menerima resiko itu dan masuk ke dalam hutan. Besoknya seorang terlihat bernama Tria nyamperin Rimuru. Dia membawa kabar buruk bahwa Charybdis udah bangkit. Rimuru pun segera mimpi rapat dan Charybdis adalah penguasa lain yang lahir dari energi sang naga topan yaitu Ferodora. Saat ini sosok itu udah membangkitkan pasukan Megalodon dan lagi bergerak ke arah
Federasi juara Tempers karenanya Rimuru pun segera mempersiapkan pertarungan melawan sosok yang setara dengan Raja Iblis itu pasukan Raja. Gazelle juga turut membantu para Megalodon menyerang dari berbagai arah namun para prajurit bertarung dengan hebat dan bisa mengatasi mereka semua. Su menjerat Megalodon yang lagi terbang dan mengendalikannya biar gelut dengan Megalodon lainnya. Sion pun menunggangi Rangga yang sekarang bisa berlari di udara. Mereka semua bekerja sama dengan hebat dan mengalahkan para Megalodon. Kini tinggal Charybdis yang super jumbo yang harus dikalahkan. Semua orang pun bahu-membahu melawan monster jumbo itu. Namun kekuatan regenerasi Charybdis sangat jos. Abis itu dia pun melepaskan semua sisiknya dan melancarkan serangan beruntun ke para musuh karena anak buahnya kewalahan. Rimuru akhirnya turun tangan dan dengan sekali jebret dia menghancurkan semua sisik Charybdis namun sisiknya mulai bermunculan lagi. Dan setelahnya Rimuru pun melancarkan serangan maut berkali-kali ke monster itu. Ternyata si monster cepet banget sembuhnya mendadak. Rimuru pun mendengar Charybdis mengumumkan nama Milim. Pasti analisis monster itu punya dendam kesumat sama Milin. Akhirnya Rimuru memanggil Milim yang lagi turun di bawah pohon. Milin pun bangun dan tahu kalau Pobio digunakan jadi wujud fisik monster. Itu Rimuru akhirnya memperbolehkan Milih berurusan sama Charybdis dan Milim super happy dan langsung nyamperin Rimuru. Pas mau gelut Rimuru minta Milih jangan membunuh Pobio. William pun siap melaksanakannya dan sekali hajar tubuh Charybdis remuk gak bersisa. Sementara itu Rimuru segera menangkap tubuh Pobio yang terluka karena lepas dari Charybdis. Dia segera diobati di daratan dan pas udah sadar dia pun langsung minta maaf. Dia pun menjelaskan ada dua badut yang menawarinya menjadi kuat. Milim pun tahu kalau semua itu adalah ulah Raja Iblis Klaiman. Habis itu Raja Iblis Carrion datang ke sana. Dia nunjuk Pobio sampai pingsan dan minta maaf ke Rimuru. Setelahnya Rimuru dan Carrion sepakat untuk tidak saling melancarkan serangan satu sama lain. Malamnya para warga pun berpesta pakai daging Megalodon. Sementara itu Milim izin pamit karena dia harus nemuin para Raja Iblis lainnya biar nggak menyerang Federasi Juara Tempers. Malam itu pas Rimuru tidur dia bermimpi tentang murid-murid Shizu. Pas dia ngajar saat Rimuru baru bangun dia tahu bahwa itu adalah penyesalan Shizu. Karenanya Rimuru pun bertekad untuk melakukan sesuatu. Dia pun pamit dan mau melakukan perjalanan ke Ingarsia bareng Rangga. Dia melesat dengan cepat dan sampai ke Ingarsia nggak pakai lama. Ternyata Ingarsia sangat modern dan kaya dan di sana Rimuru nemuin salah satu murid Shizu yang sudah menjadi ketua jail setempat. Dia adalah orang yang sama seperti Shizu, namanya adalah Yuki Kagura. Saka pas ketemu di markas Gil, Yuki mengira membunuh gurunya. Dia pun melancarkan serangki tapi sukses ditahan Rimuru dengan kakinya juga. Habis dikasih tahu Yuki langsung minta maaf dan sama seperti Rimuru Yuki juga dari Jepang. Malahan dia adalah wibu akut pas masih di Jepang. Ternyata Rimuru udah baca semua manga yang belum dikeluarin atau dikeluarin sama Yuki. Waktu itu Yuki tanya One Piece udah tamat atau belum dan Rimuru bilang masih jauh perjalanan. Topi jerami Rimuru pun langsung jadi slime dan mengubah tumpukan kertas menjadi berbagai manga yang belum ditamatin sama Yuki. Langsung aja Yuki happy dan pengen baca semuanya. Habis itu mereka pun bahas yang serius. Rimuru pengen mengajar ke Akademi Bebas tempat 5 bocil yang dipanggil berada karena Yuki sangat berpengaruh maka hal itu super gampang dilakukan. Mereka pun capcus ke akademi itu dan di sana Yuki bilang bahwa banyak negara yang melakukan pemanggilan di masa lalu. Cara itu bisa menciptakan sosok yang super kuat dan menjadi tentara dahsyat. Caranya adalah tubuh baru sosok yang dipanggil ke dunia itu akan diberi kekuatan yang hebat sehingga yang dipanggil akan menguasainya. Namun karena pemanggilan sangat sulit seringnya yang terpanggil adalah anak di bawah umur dan kebanyakan anak di bawah umur akan cacat karena nggak kuat dengan penjajalan kekuatan dahsyat itu. Tubuh para anak-anak akan hancur jika waktunya tiba. Saat itulah berbagai negara nggak keberatan saat Shizu ingin meminta anak-anak itu dibawa ke Akademi Bebas. Rimuru ternyata memiliki rencana untuk mengobati anak-anak itu. Setelahnya dia pun masuk ke kelas dan dia langsung diserang sama kayaknya Misaki dengan kekuatannya. Namun Rimuru dengan santuy menepisnya dan selain Kenya ada juga Ryota, Galeelis dan Chloe. Pas lihat Rimuru mereka pun bilang kalau dia mirip sama Bu Shizu. Pas ngajar awalnya anak-anak bodoh amat sama Rimuru tapi pas diancam pakai Rangga mereka semua pun langsung mendengarkan. Abis itu Rimuru nantangin anak-anak buat latih tanding dan yang maju pertama adalah Kenya. Dia pakai lautan api buat nyerang Rimuru. Bocil itu capek dan akhirnya menyerah.
Abis itu dia menggunakan sihir air untuk mengurung tapi Rimuru bisa nembus air dengan santuy dan setelahnya dia pun melancarkan peluru sihir tapi dilahap sama Rimuru. Habis itu pun Ryota dia berubah jadi ganas dan nyerang ke sana ke sini tapi dia gagal dan kecapean. Terakhir Alice dia menggunakan golem boneka buat nyerang tapi dia juga gagal. Ternyata Rimuru berniat mengurangi energi sihir mereka biar enggak meledak tapi tetap aja enggak berkurang. Sejak saat itu anak-anak mulai menghormati Rimuru dan saat itulah Rimuru ingat sesuatu. Shishu dirasuki ifrit fase usia bocil-bocil itu mungkin kalau para bocil dirasuki roh energi sihir mereka bakal berkurang. Ratu roh di hutan Jura ternyata udah nggak ada sejak saat itu. Tiap malam Rimuru keluyuran mencari roh kuat tapi nggak nemu-nemu dan suatu siang pas piknik bareng anak-anak mendadak Sky Dragon muncul dan mengincar kota. Rimuru pun langsung cabut dan mengejar Sky Dragon. Para prajurit kota semuanya keok mendadak Rimuru nongol dengan sekali serang. Saat itu seorang pedagang bernama Miyomire adalah salah satu orang yang diselamatkan Rimuru. Dia mengundang Rimuru buat makan malam mewah dan Rimuru pun mengajak para bocil. Di sana Miyomire mengobrol sama Rimuru. Dia tahu siapa Rimuru sebenarnya, karena itu Rimuru mengajak si pedagang bekerja sama dan Rimuru meminta Miyomire mampir ke kotanya karena ada benda-benda yang ingin dijual. Pas kelar makan malam asisten membahas Ratu Roh, Rimuru pun bertanya mana keberadaan Ratu Roh. Asisten menjawab di kawasan Republik Ulgarsia. Setelah itu Rimuru pun ngajakin bocil-bocil berpetualang mencari Ratu Roh agar bisa menyelamatkan mereka. Mereka masuk ke sebuah labirin dan di sebuah ruangan mereka dihadang robot canggih. Rimuru pun menganalisisnya sambil menghindari serangan-serangan. Setelahnya dia menjerat si robot pakai jaring Spider-Man lantas membakarnya pakai api hitam sampai remuk. Abis itu sosok peri kecil kinclong-kinclong nongol. Di sana dia adalah Ramirez dan ternyata dia merupakan Raja Iblis. Rimuru enggak percaya kalau sosok kayak Ramirez adalah Raja Iblis. Tamilis bete dan ngomel-ngomel karena enggak dipercaya, tapi setelah ngoceh tentang Milim dan sebagainya Rimuru pun mulai percaya dan setelah kenalan Ramirez pun tahu kalau Rimuru adalah sohibnya. Mielin para bocil akhirnya juga tahu kalau wujud asli Pak Guru mereka adalah Slime. Habis itu Rimuru hanya di mana mereka bisa ketemu sama Ratu Roh. Ramirez langsung bilang kalau dia adalah Ratu Roh. Heran kok bisa Ratu Roh menjadi Raja Iblis, dan Ramirez berkata dia jatuh ketercelakaan sehingga menjadi Raja Iblis. Salah satu juniornya yang bernama Leon dulu juga adalah pahlawan sebelum jatuh ketercelakaan dan menjadi Raja Iblis legendaris. Rimuru pun kaget ternyata Leon dulunya adalah pahlawan. Ramirez bilang bahwa Leon terobsesi memanggil makhluk tertentu dari dunia lain. Ramirez sudah memperingatkan Leon kalau itu susah tapi tetap aja Leon ngeyel dan terus-menerus melakukan percobaannya. Abis itu Rimuru menceritakan kondisi para bocil di sana dan setelah berjanji akan ngasih golem pengganti robot yang dia hancurin, Rimuru minta Ramirez mengajak mereka ke tempat para roh tinggal. Akhirnya Ramirez pun mau dan berangkatlah mereka menyusuri labirin dan mendaki jalan menanjak yang bercahaya. Mereka tiba di sebuah altar dengan langit-langit yang bercahaya. Ramirez memberitahu bahwa jika mereka berdoa dan memanggil roh maka roh akan datang dan kuat atau lemahnya roh yang datang tergantung masing-masing anak. Gale yang maju pertama dia pun mulai berdoa namun yang berdatangan hanyalah serpihan kecil yang sangat lemah. Ramirez pun mengantisipasi itu dan dia menyedot semua serpihan roh itu, memprosesnya menjadi satu di tubuhnya menjadi roh kuat kemudian memasukkan ke tubuh Gale. Prosesnya berjalan sukses dan kondisi Gale menjadi stabil. Rimuru berkata bahwa tubuh Gale tidak akan hancur karena energinya lagi. Gale terima kasih dan berjalan mundur sementara anak-anak berikutnya juga sama seperti galeri. Selalu menyedot semua serpihan roh, menyatukannya menjadi kuat dan memberikannya ke anak-anak. Kayaknya maju dan berdoa. Berbeda dari teman-temannya, roh cahaya yang sangat kuat muncul. Dia terbang, nyapa Ramirez. Habis itu dengan sukarela dia masuk ke tubuh Kenya dan membuatnya selamat dari ancaman kematian. Setelah para bocil giliran maju, kini Chloe yang terakhir. Pas dia mau berdoa, Chloe sambil salting bilang kalau dia mencintai Pak Guru. Rimuru pun balas bahwa dia juga menyayangi Chloe. Setelahnya gadis itu pun mulai berdoa. Sosok yang sangat kuat muncul dan Rimuru tak tahu sosok itu roh atau bukan. Yang jelas sosok itu mendekatinya dan menembus tubuhnya. Ramirez segera bereaksi dan dia berkata bahwa sosok itu sangat tak berbahaya, namun mendadak sosok itu terserap ke tubuh Koloid. Untungnya saat Rimuru memeriksa tubuh Chloe, sosok tadi berhasil meredam luapan energi sehingga Chloe selamat dari ancaman kematian. Rimuru pun bertanya apa sebenarnya sosok tadi, namun Ramirez juga tak terlalu yakin. Yang jelas itu adalah berasal dari masa depan yang mencoba terlahir dengan merasuk ke tubuh manusia. Namun meski begitu untuk sementara sosok itu nggak jadi ancaman. Para bocil pun berhasil diselamatkan dan mereka semua happy karena sudah tidak terancam kematian lagi.
Abis itu Rimuru pun menepati janjinya membuatkan golem super canggih untuk Ramirez. Setelah janjinya dipenuhi, Rimuru mengajak para bocil pulang dan Rimuru pun menemui Yuki dan bilang dia udah menyelesaikan masalah para bocil. Pas ditanya gimana caranya, Rimuru bilang rahasia. Beberapa waktu kemudian Rimuru pamit sama anak-anak dan mereka semua sedih karena Pak Guru udah mau balik, namun Rimuru bilang bakal sering berkunjung dan dia juga mempersilahkan anak-anak datang ke kotanya kalau udah lulus nanti. Abis itu Chloe mendatangi Rimbun dengan perasaan sedih dan setelahnya Rimuru ngasih topeng dari Shizuke cewek itu. Chloe pun super happy sementara teman-temannya ngambek karena Chloe yang dikasih topeng itu. Habis itu mereka pun berpisah dan Rimuru menunggangi Rangga melesat meninggalkan mereka semua di perjalanan. Sosok misterius ternyata diam-diam memperhatikan Rimuru sejak tadi. Secara keseluruhan anime ini super fun buat ditonton, ceritanya simple dan cukup koplak sehingga nontonnya tuh nggak perlu mikir yang bikin pusing-pusing. Perjalanan Rimuru sang slimy overpower membangun kota dan menambah aliansi dari waktu ke waktu juga benar-benar menarik. Meski begitu Mimin agak kaget ya, soalnya di bagian akhir season pertama ini Rimuru malah ngurusin murid-murid Sisu dan bukannya berurusan sama Raja Iblis Jahat atau semacamnya. Wah, perjalanan Rimuru masih lanjut di musim kedua. Nih kira-kira dia bakal jadi Raja Iblis kaya yang disaranin Milim apa enggak ya? Oke, sampai di sini aja konten kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe buat yang belum, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. せいぜい楽しむとしましょうか。